dan baik. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa rasul ba'da. Hadirin sidang pangaosan nu sami-sami miharep ridho Allah. Alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah anu parantos nakdirkeun urang sadaya tiasa kembal ngariung di ieu wasilahna Masjid Al-Firdaus pangaosan rutin tiap wengi Jumaah katilu ngolem ti pali luarna. Alhamdulillah mudah-mudahan ngariungna udi urang di tempat ngajantenkeun wasilah katampina amal soleh urang ika di yaumil akhir. Hadir ibadah rahimakumullah sakumaha nu tercantum dina player dina pamflet nu dikuningakeun. Alhamdulillah dina wengi ayeuna nu baris masihan tausiah ka urang sadaya nyaeta Ustaz anjeunna paminingalina pakar dina ekonomi. Mung dina kesempatan ayeuna sesuai sareng nu tercantum dina player anjeunna bade nyanak tema sareng tangtosna hangat aya nyaeta perkawis nah urang tos merdeka. Temana seperti sudahkah kita merdeka? Tiasa katawis engke dina padaran ku Ustaz dina bahasan, bahkan lamun mahaya kapanasaran diantawis urang mengenai tema nu dicana ku Ustaz ayeuna biasa diungkapkeun ngalangkungan pantarsoran atanapi ngalangkungan usulan saran bok bilih pagedruk sareng namu ka emot ku urang sadaya ngeunaan hal eta. Hadir ibadah rahimakumullah oge sadeacan kusim kuring dipasarahkeun ka Ustaz wara pangaosan anu insyaallah kapayunan ku urang sadaya. Anu kahiji kajian rutin di Masjid Al-Jihad dina satiap wengi Senin kaopat. Insyaallah urang tos pada mapung nyaeta Al Ustaz Sayub Sayyidin ngabahas ngeunaan tafsir. Alhamdulillah dugi saat ayeuna masih kaping 30 mingguan kalima mung waktosna dina dinten Ahad enjing-enjing kirang langkung tabuh 7. Dinten Ahad pagi nu biasana Ahad wengi Senin atanapi malam Senin dina setiap Ahad kalima insyaallah dikondisikeun enjing-enjing tabuh 7 kirang langkung. Al Ustaz nu baris masihan tausiah dina kaping 30 insyaallah Al Ustaz Dr. Komarudin Soleh Bidgar Dakwah Pimpinan Pusat. Oge sok sanos masih keneh anggal insyaallah pamundut di nu gaduh maksad Bapak Dayat atanapi Bapak Heri Babakanwa insyaallah dina kaping 3 September tahadus binikmah walimatul urus anjeunna nikahkeun incuna Bapak Dayat urang kalina Kang Heri insyaallah baris hadir pangaosan Bada Isa kaping 3 nyaeta Al Ustaz Maulana Firdaus SH anu kamari di Palih Lebak di At-Taqwa. Insyaallah baris hadir dina kaping 3 September. Kami telepat dina dinten Kamis wengi Jumaah kami telepat. Mudah-mudahan ku tilu pangumuman pangaosan nu kahiji enjing di wengi Senin di Masjid Al-Jihad Ustaz Sayub teras dina kaping 30na Ustaz Dr. Komarudin Soleh oge nu katilu Ustaz Maulana Firdaus dina kaping 3 September di bumina Bapak Dayat Nabi Babakanwa.
Hadirin iwatay rahimakumullah, supados yang kolong ting kana waktos oge supados ngayekeun kana kapanasaran urang kana tema nu bade di candak dina wengi ayeuna. Kumargi itu mangga disangakeun ka Ustaz waktos anu saluasana. Tes 1 3. Alhamdulillah bihadihi yahtadil muhtadun wa bi ni'amihi yashkurus syakirun wa fi sabilihi yujahidul mujahidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin, amma ba'du. Bapak, Ibu yang insyaallah dimuliakan Subhanahu wa taala, kita bersyukur dengan nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, terus semangat untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengajian ini jadikan wasilah buat kita dan tentunya juga sebagai kafaroh penghapus dosa dan kesalahan kita. Biasanya kita mengkaji fikih muamalah atau yang berkaitan dengan ekonomi, karena kita di Indonesia biasanya kalau pengajian itu kudu aya merekan gitu ya. Kalau ngaji itu aya usuna oke. Sering kita suka ditanyakan, Ustadz, bagaimana hukumnya memperingati hari-hari raya di luar hari raya keagamaan? Kalau kita perhatikan bahwa hari raya itu dibagi dua, Pak. Jadi tidak setiap peringatan itu haram. Hari raya itu dibagi dua. Ada hari raya yang sifatnya diniyah. Ada hari raya yang sifatnya goer diniyah. Tidak ada kaitan dengan ritual keagamaan. Itu berdasarkan uruf kebiasaan. Hari raya diniyah di dalam Islam yang diakui resmi bahkan wajib disiarkan yaitu idaini, dua id, hari raya Idul Fitr dan Idul Adha. Itu mah semua tidak ada perdebatan. Tapi ada hari raya yang sifatnya diniyah, keagamaan, yang di situ hasil dari istihad kreasi. Tapi di zaman Nabi, di zaman sahabat tidak ada. Contohnya apa? Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, Maulid Nabi. Sekarang mah aya jamaah Ustadz kumaha ieu sa-RW menyambut hari raya tahun baru Islam 1 Muharram, kita wajib cenah digiring mawa obor, kumaha hukumna gitu ya. Nya Ustaz tidak bingung teu nanaon ngan nanaonan paling gitu.
Tenan nutan Ustaz Devi, tenan naon, naonan gitu. Nah, sering ditanyakan. Jadi ada hari raya yang itu diniyah tetapi bukan dari nas, bukan dari riwayat. Berkembanglah hari raya Maulid peringatan kelahiran Nabi. Mensikapi Maulid Nabi pasti dua peta nate, Persib jeung Persija peta nate gitu we. Ada yang menerima, ada yang menolak. Menolak alasannya ini tasabuh, bid'ah kesananya. Yang menerima ini mah bid'ah hasanah, bid'ah ge sae ieu mah. Kan gitu. Teh sampai kiamat malah selesai teh. Siga talaput biniat jeung kudut subuh eta mah sampai kiamat ge. Ya. Dalam hal ini ya kita harus meyakini apa yang kita pahami, apa yang kita anggap itu rojih ya. Tapi tetap jangan sampai jadi perpecahan. Bahwa kita mengikuti kalau di jamiah gitu ya, fatwa Dewan Nisbah bahwa tidak boleh hari raya keagamaan itu ya dua saja di kita mah. Idul Fitri dan Idul Adha. Cek budak terame atuh bukain terame. Micena itu menang gitu ya. Khawatir jatuh kepada sesuatu yang kalau memang ini baik pasti ulama-ulama terdahulu sahabat itu akan melakukannya. Tapi kita pun tadi tidak bisa memvonis ya ini sebuah kemungkaran, tidak. Itu beda ijtihad saja. Cuman kita cukup hari raya diniyah itu yang resmi saja, Idul Adha dan Idul Fitri gitu ya. Nah, tapi kita pun jangan melebar memperingati hari raya yang sifatnya goer diniyah. Memperingati hari yang nggak ada kaitan dengan agama. Contoh, hari raya kemerdekaan. Itu mana? Ya. Boleh, jaiz ya. Selama kita di situ tidak ada unsur maksiat berlebihan. Nah, cuman kita punya tradisi ya, kok kenapa tidak ada peringatan bendera dan sebagainya. Nah, itulah istihad orang tua kita dulu. Karena nasionalisme dulu itu ya cenderung asobiyah. Sementara kita punya prinsip asobiyah itu tercela. Ya. Padahal bukan berarti kita bukan anti NKRI, salah besar. Bahwa kita ini kurang bersahabat dengan nilai-nilai kebangsaan, salah besar. Justru investor, pemilik saham Indonesia itu siapa? Ormas Islam yang lahir sebelum kemerdekaan. Ada seorang profesor ahli hukum itu di Mahkamah Konstitusi, dia menyampaikan bahwa yang menjadi investor, pemilik saham Indonesia itu bukan Indosat, Sembilan Naga, bukan. Apalagi partai-partai sekarang asa numboga Indonesia teh partai ayeuna. Numboga Indonesia itu ormas-ormas Islam. Siapa mereka itu? Yang pertama dulu Muhammadiyah, Al-Irsyad, lalu lahir Persis, Nahdlatul Ulama, PUI, Matlaul Anwar. Mereka lahir sebelum kemerdekaan dan mereka sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itu pemilik Indonesia mah. Tapi kunaon ayeuna Indonesia jadi milik nu alarieuna ngatur. Makanya kemarin NU Muhammadiyah keluar di program POP Mendikbud membantu pergerakan pendidikan. NU Muhammadiyah dan PGI ya keluar tersinggung. Manya orang organisasi geus jadul, can aya Indonesia ge urang geus aya. Ya. Can aya Indonesia ge kita mah sudah tidak nyen proposal geura lampiran nu kala itu sopan pisan. Sementara yayasan yang baru dan yayasan itu milik kapitalis, Sampurna dan apa, dikasih uang oleh negara untuk mengkampanyekan pendidikan. Ari ieu geura pemilik saham. Sopan pisan dah kitu ari apa sejarah teh ya. Jadi sebenarnya kita ini termasuk Jamiah Persatuan Islam dan jamiah-jamiah lainnya itu pemilik Indonesia. Bahkan M. Nasir ini ya berjasa adanya mosi integral. Dulu Indonesia itu terpecah. M. Nasir yang menyatukan kembali di parlemen supaya udah kembali ke konsep ya republik. Dulu kan ada negara Pasundan, itu sebenarnya sengaja oleh Belanda dipecah. Ada negara dipecah.
Nah, ya, itu strategi Belanda supaya Indonesia ini terpecah. Akhirnya kan M. Nasir tidak, Indonesia harus tersusun kembali. Sampai bagernya umat Islam, Piagam Madinah pun dicoret, ngelehan. Bager umat Islam pokoknya. HD lah umat Islam Indonesia. Padahal kita sepakat ya, pendiri bangsa itu udah dasarnya Pancasila. Di situ ada klausul ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Datang utusan di Jepang teh ngalobi Pak Hatta kalau ada syariat Islam ini Indonesia Timur, saudara kita yang agama Nasoro tidak mau bergabung. Dulu nggak ada Papua ya, Maluku dan sebagainya. Ngalobi tim 9 kumaha ya, banyak Indonesia kudu aya papisah, udahlah coret saja. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk dicoret, ngelehan tuh. Aduh, eta kekalahan politik umat Islam teh bager teuing. Akhirnya tahun 5657 hidup lagi semangat mengembalikan dasar Islam. Partai Islam lewat Masumi dan tokoh-tokohnya berpidato, karena Majelis Konstituante ini salah satu programnya adalah menentukan dasar negara, mau Pancasila atau Islam. Terjadilah situ perdebatan. Yang mendukung Pancasila ya jelas partai nasionalis, termasuk PKI juga, karena dulu PKI juga termasuk konsentan politik juga, termasuk besar. Nah, partai Islam, Masumi, NU, Serikat Islam, dasarnya Islam. Cuman Soekarno akhirnya membekukan Majelis Konstituante kembali ke Undang-Undang Dasar yang disepakati, di mana tidak ada lagi perdebatan ideologi. Udahlah Pancasila. Akhirnya zaman Soeharto, karena Soeharto ingin stabilitas ya, yang berbau Islam fundamental politik dikerawak, DITI teh udah beresan, DITI teh. Komunis juga dibubarkan. Akhirnya politik dibagi 3, ada Golkar, ada PDI, ada P3. Udah ini saja. Kalau dulu Soekarno ingin menyatukan Indonesia lewat Nasakom, nasionalis, komunis, dan agama. Maksud agama ini adalah NU. Biar menyatu ideologi itu. Tapi kan nggak bisa ngahijikeun minyak jeung cai mah. Orang Islam tidak setuju kalau komunis masuk. Soekarno memaksakan dan konsep Nasakom itu. Niatnya apa? Menyatukan Indonesia. Konsep Nasakom, tapi PKI mengkhianati, terbukti. Nah, ini Bapak sudah paham lah sejarah. Kita kelas balik dulu nih, bahwa ternyata perjalanan bangsa ini ya begitu dinamis, dan akhirnya ya dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Nah, kita berarti sudah 75 tahun mengklaim bahwa kita merdeka. Nah, pertanyaannya, apakah secara hakiki kita sudah merdeka? Nah, itu mah tanya we ke masing-masing. Dek merdeka kumaha Ustaz, da ATM nya dicekal ku si mama. Can merdeka, ai ATM keneh dicekal ku istri. Nah, kita kembali ke kajian. Merdeka itu dalam tradisi Islam ada 2 kata. Ada katanya istiqlal. Jadi kalau bahasa modernnya yang pas itu kemerdekaan itu artinya istiqlal. Artinya istiqlal itu dia mandiri, terbebas dari pengaruh luar. Jadi apa itu merdeka? Merdeka itu al-qudrah ala tankiz ya ma'a adamil qasr wal anfi minal kharij. Jadi merdeka itu al-qudrah, sebuah kekuatan pada dirinya terlepas dari paksaan dan pengaruh dan kekuatan dari kharij, dari faktor luar. Jadi bangsa itu disebut merdeka ketika bangsa itu terlepas dari cengkraman negara lain, terbebas dari penjajahan. Itu pengertian istiqlal, merdeka. Ada juga yang memberikan makna lebih khusus. Yang pas menyebut merdeka itu bukan istiqlal, tapi at-tahrir. Kalau tahrir artinya terlepas, membebaskan dari belenggu. Nah, dalam Al-Quran contoh tahrir itu konteksnya ketika memerdekakan perbudakan, patahriru raqabah ya. Memerdekakan hamba sahaya. Saya pernah menjelaskan ada 3 penyakit di masyarakat jahiliyah. Yang 3 penyakit ini sulit dibasmi, dan Rasulullah memerangi 3 penyakit ini. Maksudnya penyakit masyarakat ya, bukan corona ya.
3 penyakit masyarakat ini sulit diberantas. Diberantasnya itu pelan-pelan, bertahap, tadarus. Apa saja 3 penyakit itu? Pertama, perbudakan. Yang kedua, riba. Ya. Yang ketiga, homer. Itu 3 penyakit masyarakat yang Rasulullah SAW berhasil melepas belenggu penyakit itu. Jadi kalau istiqlalnya tadi merdeka dalam makna seseorang itu berkemampuan, punya nilai kebebasan, tidak ada dominasi dan pengaruh orang lain, itulah merdeka. Tapi ada yang lebih fokus bahwa merdeka itu artinya at-tahrir, bukan hanya sekedar merdeka, tapi bebas. Nah pertanyaannya, Indonesia itu sudah merdeka? Ya, tapi sudah bebas dari dominasi politik, dominasi ekonomi pihak luar? Belum tentu. Makanya para ulama lebih senang menggunakan kata at-tahrir. Kalau tahrir itu sudah benar-benar terlepas dari belenggu. Nah, di zaman Rasulullah SAW, misi Rasulullah adalah membebaskan, memerdekakan 3 penyakit masyarakat, yaitu perbudakan, yang kedua riba, yang ketiga homer. Pertanyaannya, yang 3 ini di kita masih ada atau tidak? Perbudakan, eksploitasi pegawai, buruh, manusia dijual atas nama TKW, TKI masih ada? Masih. Riba, lain ada deh Ustaz, beuki abi mah riba mah. Malahan di jadwal ulang deh, mus lunas mayar deh. Riba beuki kene. Yang ketiga, apalagi? Homer. Sekarang mah homer canggih, bukan cairan. Gitu ya. Homer sekarang mah serbuk, kristal, ya, pil, gitu ya. Nah, ketika 3 penyakit itu masih ada di bawah kita, maka hakikatnya kita belum terlepas dari penyakit hawa nafsu tadi. Ya. Jadi ada yang menggunakan kata istiqlal, ada yang menggunakan kata at-takrir. Nah, kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menceritakan para nabi berikut musuh nabi dan umatnya itu bukan sekedar kisah dongeng sebelum tidur. Sebenarnya kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran dan umat terdahulu itu harus dimaknai bahwa itu akan selalu hadir. Yang namanya sosok Fir'aun, karakter Fir'aun, karakter Korun, karakter Haman itu akan selalu hadir dalam masyarakat kita. Cuman wajahnya, bentuknya lebih modern. Jadi kita sering membaca Al-Quran, Nabi Musa selalu ya melawan Fir'aun, membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Itu bukan dongeng, Pak. Itu teh harus diambil iktibar. Iktibar itu harus diambil substansinya, kita loncatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa sebenarnya Fir'aun itu bukan sekedar nama, sosok. Sengaja dalam kisah dalam Quran itu tidak ada kepentingan dalam Al-Quran. Fir'aun itu lahirnya kapan, rumahnya di mana, isinya berapa, tidak dijelaskan. Sosok-sosok yang sangat berpengaruh. Jadi yang namanya Al-Quran bukan kitab sejarah, tapi kisah. Dan substansi dari kisah itu apa? Kita ambil pelajaran dari kisah itu. Nah, ketika berbicara kemerdekaan, apakah kita sudah merdeka? Ada 3 kajian supaya kita benar-benar merdeka. Pertama, kaji kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim digambarkan sebagai sosok orang yang berhasil memerdekakan dari keyakinan, pikiran, dan tradisi yang sesat. Itu sosok Ibrahim. Selama masyarakat kita masih pandangan hidupnya, keyakinan hidupnya masih syirik, masih mempertuhankan selain Allah, maka dia belum merdeka. Nah, Nabi Ibrahim oleh Allah diceritakan bagaimana beliau mencari Tuhan. Benar-benar mencari Tuhan itu. Nabi Ibrahim sampai menemukan Tuhan sejati itu melalui proses panjang. Ketika Rasulullah Nabi Ibrahim menemukan Tuhan sejatinya, maka saat itulah Nabi Ibrahim oleh para mufasir sebagai sosok orang yang sudah merdeka, artinya terlepas dari keyakinan orang tuanya dan lingkungannya. Nah,
Ini bisa dikontekstualkan ketika kita masih punya keyakinan-keyakinan yang belum bersih, masih di situ ada syirik, tahayul, bid'ah, khurafat, TBC, sebenarnya kita belum merdeka sebenarnya. Sakitu bab merdeka mah. Lihat sosok Ibrahim. Ibrahim bukan memerangi musuh dalam pengertian yang jahat, tapi bagaimana membebaskan jiwanya dari kungkungan orang tua, tradisi yang di situ semua adalah bukan monoteisme, bukan tauhid, tapi tradisi syirik yang sangat kuat. Dan Ibrahim berhasil. Yang kedua, kita boleh ambil pelajaran. Apa itu hakikat merdeka? Kaji Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ya sarua jeung nasib Indonesia baheula nuju dijajah ku Walanda ya. Nabi Musa misinya selain dakwah tauhid juga membebaskan Bani Israel, bukan Israel. Kalau Israel itu nenek moyangnya Israel ya. Salah satu anak nama dari Nabi Yakub. Israel itu Abdullah, hamba Allah sebenarnya. Bani Israel itu turunan dari Israel. Bani Israel ini kaum yang terpilih, banyak nabi dari mereka, tapi nasibnya di era Fir'aun mereka menjadi budak terjajah. Al-Quran melukiskan bagaimana Nabi Musa yang ditemani oleh saudaranya siapa? Nabi Harun, bagaimana membebaskan Bani Israel dari perbudakan sosok Fir'aun wa alu Fir'aun. Sekali lagi, ada Fir'aun, ada alu. Alu itu apa? Konco, rejim, pendukung Fir'aun. Alu Fir'aun itu ada dua kelompok. Pertama, sosok Korun, pengusaha, tajir, yang memanfaatkan kedekatan dengan Fir'aun, artinya di pendukung. Yang ketiga, sosok Haman. Haman itu politisi, kaum cerdik pandai, intelektual, orang pintar yang kerjaannya ABS, asal bapak senang. Rakyat terdolimi, yang penting saya aman di depan Fir'aun. Itu namanya Haman. Para menteri, para pengawal, para penasehat Fir'aun yang ABS. Apapun kebijakan Fir'aun mereka amini. Nah, kalau Korun, sosok pengusaha yang hartanya tidak terbatas dan posisinya selalu didukung oleh Fir'aun karena bermitra dengan Fir'aun. Tiga sosok inilah yang menurut para mufassir modern itu simbol sebuah masyarakat, sebuah negara. Kalau ada tiga karakter ini, lam yabres, mal beres itu masyarakat. Nah, Fir'aun itu ya, sosok Fir'aun itu ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun. Ditambah parahnya apa? Yang keempat, masyarakatnya tidak peduli. Ya, Ustaz ini siga Indonesia pemimpinnya otoriter, zalim. Ya. Siga Indonesia maksudnya bukan presiden, bukan ya. Siga gambaran Indonesia gitu ya, sejarahnya gitu. Kita mengalami orde lama, orde baru gitu ya. Reformasi juga tidak kunjung selesai, suasana seperti ini. Pemimpin yang zalim, otoriter, dibantu oleh politisi busuk ya, untuk kepentingan kelompoknya, dibantu oleh pengusaha mafia yang mendompleng kekuasaan. Yang keempat, masyarakatnya apatis. Ketika empat tipe ini lahir, maka lahirlah masyarakat yang tertindas terus. Nah, empat kelompok ini harus dilawan oleh siapa? Kata Imam Al-Ghazali, empat kelompok ini bisa dilawan dalam sejarahnya oleh siasah, oleh gerakan politik empat kelompok. Yang pertama, siasatul anbiya, yaitu politiknya para nabi. Dalam sebuah hadis, kana Banu Israel yasusuhum anbiya'uhum. Bani Israel itu bisa dikendalikan bukan oleh raja, bukan oleh pengusaha, tapi Bani Israel itu bisa dikendalikan oleh para nabi mereka. Itulah sebut dengan siasatul anbiya. Nah, nabi lahir itu ingin membebaskan empat kondisi seperti itu.
Ketika pemimpinnya zalim, otoriter, ketika pembantu pemimpinnya itu dari kalangan ahli pemikiran, cendekiawan, itu tadi yang disebut dengan pelacur intelektual, banyak istilahnya ya dalam kajian sekarang itu. Apa itu pelacur intelektual? Dia tuh orang pintar, Pak, doktor, profesor, tetapi kepintarannya itu untuk perutnya sendiri. Ini tuh sebenarnya merugikan rakyat. Baik, yang penting orang senang. Nah, itu namanya intelektual yang di dalam Al-Quran sosok Haman. Qarun itu sosok pengusaha, yang pengusaha ini kapitalis, ya. Dia tidak terbatas mengeksploitasi ekonomi, sumber daya dengan memanfaatkan kekuasaan. Nah, ketika model masyarakat seperti ini, pemimpin yang zalim didampingi oleh pengusaha yang memanfaatkan pemimpin zalim itu bermitra, orang-orang pintarnya, kaum intelektualnya juga tadi oportunis, kalau bahasa sekarang politisi busuk, cek mahasiswa gitu ya. Masyarakat juga apatis. Apatis apa, Pak? Ngantep baik penting orang lah tong kaganggu. Masyarakatnya rusak, maka kondisi ini otomatis belum merdeka, Pak. Nah, kalau ingin merdeka, lihat merdeka dalam akidah Ibrahim contohnya, ya. Yang kedua, merdeka dari sistem yang bobrok, namanya Musa melawan Fir'aun. Makanya dalam Al-Quran Fir'aun itu disebut innahu togo. Fir'aun itu sosok yang togo. Togo itu sudah offset, Pak, melampaui batas. Kebijakan Fir'aun kan satu, membunuh anak laki-laki. Ada pasca Fir'aun khalifah presiden yang kebijakannya itu membunuh anak laki-laki? Nggak ada. Itu togo itu begitu, Pak. Kacida pisan itu membunuh anak laki-laki sieun kasaingan. Palingnya di kita ada kebijakan KB, keluarga berencana. Kan dulu juga perdebatan di kita teh. Kiai-kiai kita terutama di kampung nolak KB itu karena itu pertama bertentangan dengan nas. Justru Rasul menganjurkan, ya, nikahilah oleh kalian perempuan yang al-walud al-wadud, perempuan yang subur dan perempuan yang penyayang. Berarti Rasulullah memotivasi umatnya kudu banyak anak. Yang kedua, Rasulullah pernah dalam hadisnya, saya bangga, senang sekali kalau nanti dari kiamat aku banyak umatnya. Maka ketika ada program KB, padahal KB itu teori ekonomi, pengendalian penduduk. Ketika sebuah negara ekonominya belum bagus, penduduk banyak, itu bahaya. Makanya dikendalikan dengan program KB. Ya. Dan tentu banyak penentangnya dulu di kita itu. Maka kiai-kiai itu nggak mau. Ya, orang tua kita kan subhanallah anaknya 7 setahun hiji. Sekarang sudah jarang kalau anak 12, 13 teh. Paling lebih banyak 3, 4 gitu ya, 5. Ya mungkin berhasil KB itu. Ya. Itu negatif positifnya harus dipertimbangkan, ya. Apalagi ternyata KB itu berhasil ketika dulu zaman Orde Baru ada program listrik masuk desa. Kenapa dulu di kampung itu banyak anak? Ada si bapak pagawean, si ibu nawe cocokan nanti. Gitu kan? Ketika lampu mah pararoek. Cocokan sah nya indung nawe sama. Jadi di budak, jadi di budak. Ketika listrik masuk desa, nah kan mulai cara raang, nonton Persib, konsentrasi itu terpecah, ngaronda gitu, pengajian hirup. Jadi si mamahna teh jongjon. Jadi terpecah, berhasil dah, gitu kan. Paling ada kebijakan gitu. Dulu mah Fir'aun sadis kebijakannya. Setiap anak yang lahir laki-laki sasar, gitu kan. Takut jadi generasi yang membahayakan. Itu sedolim-dolimnya Fir'aun. Nah, Musa itu misinya bagaimana membebaskan Bani Israel. Dan Bani Israel itu saat itu diogok. Wah, diogok kahayangnya diturutkeun. Ngeus bebas karena Nabi Musa teh. Musa bebeja lah ka Tuhan anjeun, naon lapar. Kirim naon we atuh. Dikirimlah kan mana wasalwa geus diogo teh. Geus diogo teh naon? Dasar Bani Israel. Kalahkah nyeun viral.
Nabi Musa gelo cenah Nabi Musa teh ka gunung teh tungguannya umat kaula orang ka gunung heula ya baik ti gunung teh kalakah ngisukeun. Nabi Musa itu tukang sihir, Nabi Musa tukang kita. Padahal mereka sudah dibebaskan dari Firaun. Nah, jadi bisa jadi ternyata hikmahnya apa? Indonesia itu udah merdeka dari Belanda, tapi ujung-ujungnya ya yang bahaya itu sebenarnya bukan musuh dari luar. Justru penjajahan dari dalam. Ini sekarang itu Indonesia itu. Apa itu penjajahan dari dalam? Ya dari pemimpin yang punya kebijakan, punya kekuasaan. Sebenarnya Pak, kalau Indonesia itu dulu pemimpinnya bersih, tidak korup ya. Terus pemimpinnya amanah, pemimpinnya juga ahliah, tahu mengelola sumber daya alam, pasti kaya Indonesia itu. Di Indonesia itu belakangan ini kapanggih ku para peneliti Indonesia itu salah urus, salah ngurus. Contoh Pak, salah urus. Indonesia itu secara geografi ya potensinya dua, maritim dan agraris. Maritim dan agraris. Tetapi kenapa di zaman Orde Baru kok Indonesia diarahkan ke negara industri? Pabrik. Kalau pabrik pasti ada dua, kapitalis dan buruh, itu logikanya. Yang punya kapital siapa? Orang Korea, orang Jepang, bangsa orang buruh. Nah, itu logika pabrik. Sebenarnya seharusnya Indonesia itu potensinya agraris, mengembangkan pertanian. Dulu pernah kita juara, tapi harus dipertahankan. Pangan itu. Yang kedua kelautan, sekarang baru sadar. Nah, zaman Orde Baru kita offset ke agraris, ingin menyaingi Singapura dan Malaysia, tidak jatuh. Jadi sebenarnya yang jadi berat kita ini menghadapi penjajahan dari dalam. Penjajahan dari dalam ini dalam bentuk pemimpin-pemimpin yang salah urus. Makanya kata Ibnu Taimiyah, syarat jadi politisi, jadi pemimpin, pejabat dua lah, cukup. Tong loba-loba teuing dua we. Syarat jadi pemimpin Pak. Ya. Satu, amanah. Yang kedua, ahliyah. Dua. Jadi kalau ngadamel kriteria calon wali kota, calon apalagi gubernur, presiden, dua we kata Ibnu Taimiyah mah dalam siasatnya itu amanah, ahliyah. Gitu. Amanah kaitannya dengan akhlak, integritas, jujur. Kan kita itu udah sistem udah bagus atuh, tapi kan korupnya terus. Berarti penyakitnya adalah kejujuran, amanah tadi. Yang kedua ahliyah. Ahliyah itu profesional, sesuai di bidangnya. Tong sampai ada menteri di zaman reformasi, sarjana bahasa Arab, jadi menteri teknologi. Sampai kebijakannya bagaimana bikin mesin supaya meneropong dunia jin, kan liar atau menteri gitu. Itu ramai itu di zaman presiden siapa itu, kita tahu lah. Aya menteri ngacapruk, menteri teknologi kira programnya orang nyieun teknologi supaya memotret dunia jin, kan liar. Lain ahli na atuh ya. Ada menteri, jadi kalau sudah tidak ahliyah. Dalam sebuah hadis kita tahu populer, idza wusidal amru ila ghairi ahliha pantadiris sa'ah. Kalau sebuah perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, pantadiris sa'ah, tunggulah kehancuran. Nah, bisa jadi berpikir sederhana, kita ini tidak sejahtera, tidak merata, mungkin faktor salah urus, bukan tempatnya, bukan bidangnya. Apalagi demokrasi liberal sekarang boleh menjadi pemimpin, termasuk artis boleh jadi pemimpin. Terbukti hari ini ketika pilkada pasti ngagandeng artis. Mau disebut-sebut kabupaten mana? Ayeuna di Kabupaten Bandung kan anu populer we mun teu artis, atlet. Yang terkenal ya penting mendompleng elektabilitas. Mal bener Pak, Indonesia lagu ieu mah da kudu ahliyah, paham dunia kekuasaan, paham dia sebagai pemimpin. Amanah dua. Tapi hari ini pemimpin itu dikonteskan lewat pemilihan umum. Wayahna we kalau pemimpin teh saeutik-saeutik karek 3 bulan dikerawak ku KPK.
Ya, pas akhir jabatan dikerebek deui. Jadi sulit sekali kita menemukan dua kriteria ini. Selama pemimpinnya tidak terpenuhi, kita belum bisa merdeka sebenarnya. Jadi sekarang itu agak berat karena kemerdekaan hari ini kita harus terlepas dari sistem masyarakat yang menghilangkan tipe Fir'aun, tipe Haman, tipe Qarun. Qarun itu begini, dia pengusaha. Seharusnya kan pengusaha itu dia punya keberpihakan kepada masyarakat, ya. Dalam Islam tidak ada larangan yang namanya kaya. Ada nggak larangan orang kaya raya? Nggak ada. Yang penting orang kaya ini bisa memberikan kewajibannya lewat zakat, infak, sedekah. Abdurrahman bin Auf wafat dalam keadaan kaya raya. Dihitung dikonversi ke uang rupiah kurang lebih 3,5 triliun. Tirkah warisan dari Abdurrahman bin Auf 3,5 triliun. Istrinya 4, kebagian semua 58 miliar. Hampir 3 triliun lebih itu oleh keluarganya diserahkan untuk kepentingan jihad negara. Jadi dia kaya itu uangnya kemilik publik. Nah, kenapa zaman sahabat Khulafaur Rasyidin itu Islam jaya, puncaknya sampai dinasti Abbasiyah, dinasti Turki Utsmani? Karena semangat warisan mengurus negara, mengurus masyarakat itu tadi, amanah dan ahliyah itu terjaga. Walaupun tetap zaman kehilapan itu tidak mulus, ada konflik, ada. Zaman Bani Umayyah ada, ya, raja-raja tertentu yang offset ada, ya. Di zaman Bani Abbasiyah ada, generasi terakhirnya kan generasi penerus, jadi tidak, nilai juangnya sudah tidak ada. Ya, termasuk hari ini, ya, Indonesia itu sudah mengalami generasi penikmat, generasi pejuang seperti tokoh. Lihat, beliau itu perdana menteri, tapi ketika menerima tamu dari luar negeri, kaos lagi secara roek, saking sederhana, dan dia tidak punya rumah, paling rumah dinas diserahkan lagi. Tidak punya yang namanya Muhammad Hatta, ya, meninggalkan warisan, nggak ada itu sosok-sosok tokoh-tokoh dulu itu memperkaya diri, benar-benar berjuang. Nah, justru hari ini apakah kita sudah merdeka? Secara formal mah tiba lagi merdeka Indonesia. Tetapi tadi kritik Al-Qur'an, apakah suasana kita itu terbebas seperti Nabi Musa berhasil membebaskan Bani Israil dari Fir'aun? Yang kedua, bebaskah kita sebagaimana Nabi Ibrahim terlepas dari keyakinan yang salah, yang sesat? Dan yang ketiga, bebaskah kita sebagaimana Nabi Muhammad berhasil membebaskan Arab saat itu dari 3 penyakit, yaitu perbudakan, riba, dan homer. Dan puncaknya Nabi Muhammad berhasil dengan membebaskan Baitullah, kota Mekah, yang disebut dengan Futuh Mekah, Fatuh Mekah. Fatuh Mekah ini oleh Rasulullah direbut dengan mudah. 12.000 sahabat menyerang, mengepung kota Mekah dengan strategi disebar, dan ngepungnya telinti berang subuh-subuh, masing-masing bawa obor. Akhirnya orang Mekah luas, ternyata pengikut Nabi Muhammad loba gening sarieunna. Makanya ketika masuk kota Mekah mulus, tidak ada perlawanan. Sampai ngadarek ke bete palaure Nabi Muhammad nyerang urang. Alhamdulillah Nabi Muhammad langsung mengumumkan, ya, hari ini rumah Allah terbebas, merdeka dari sembahan-sembahan kalian, ya. Kalian boleh tinggal di Mekah, tetapi tidak boleh melakukan ritual syirik. Itu saja. Silahkan. Mau tinggal lagi di rumah, tinggal di Abu Sufyan, tinggal dimanapun, silahkan. Kalian akan aman dalam kepemimpinan kami. Yang penting ikut aturan main. Kalian tidak akan kami perangi. Yang penting semua patekong yang di sini hilangkan. Ini rumah Allah. Itu saja. Nabi Muhammad memberikan. Akhirnya orang-orang itu simpatik. Ternyata Nabi Muhammad tidak dendam. Padahal dulu mereka yang mengejar-ngejar pengikut Nabi Muhammad. Sampai ada yang dibunuh. Ternyata Nabi Muhammad bukan pendendam. Maka turunlah surat yang dia berikan, idza jaa nasrullah wal fath.
Wa ra'aitan nas yadkhulu fi dinillahi afwaja. Akhirnya orang masuk Islam. Kalau Rasulullah kelas main sabet dendam, udah. Tapi Rasulullah tidak dendam. Bahkan Rasulullah banyak memaafkan musuh-musuhnya, termasuk yang membunuh paman beliau siapa? Wahsy ya. Rasul sebenarnya sakit hati. Hamzah dibunuh dengan tragis, tapi mendengar yang membunuh ini masuk Islam, akhirnya Rasulullah cuma ketemu, boleh ya kamu masuk Islam, tapi jangan sering ketemu saya lah. Kalau saya lihat kamu pasti ingat paman Hamzah. Berani memaafkan. Termasuk ketika Fatu Mekah, dibebaskan semua. Nah, sebenarnya Rasulullah berhasil memerdekakan Mekah Madinah dari 3 penyakit itu. Tapi kalau Nabi Musa memang berat. Lawannya itu Fir'aun, Qarun dan Haman. Nah itu pelajaran. Ketika tipe negara masyarakat pemimpinnya tipe Fir'aun, menteri dan bawahannya itu tipenya Haman, sementara kaum kapitalisnya pengusahanya tipe Qarun, maka harus lahir tipe Musa. Dan Musa tidak boleh sendirian, harus dibantu dengan Harun. Makanya Nabi Musa selalu mendoakan, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli waj'alni wajiron min ahli. Waj'alni ya Allah, berikan kepadaku wajiron, yang membela. Jadi kadang-kadang ya kita berjuang terus ada wajir. Jadi kalau kita ingin berjuang, berdakwah, nah dulu tradisi masyarakat kita itu, islamisasi itu lewat apa? Lewat pendekatan elit. Karena dulu itu slogannya begini, agama rakyat tergantung agama raja. Kenapa islamisasi di Nusantara itu bukan lewat darah, peperangan, tapi islamisasi di Indonesia itu boleh dikatakan islamisasi yang sejuk, sunyi. Pertama apa? Lewat perdagangan. Yang kedua lewat pernikahan. Yang ketiga lewat lobby politik. Itu ada belakangan gitu ya. Tapi awalnya ya islamisasi di Nusantara ini 3 pendekatan. Lewat perdagangan. Terbukti hari ini kenapa Cina mendominasi dunia? Lewat apa? Perdagangan. Made in Cina. Kenapa Cina sekarang itu di Amerika tidak senang kalau Cina itu dominasi? Karena perang dagang di Cina kewalahan. Ya. Nah dulu islamisasi itu lewat perdagangan, Pak. Dagang ke Nusantara ini sambil berdakwah. Jadi pedagang-pedagang Muslim itu dari Gujarat, dari Arab, dari Yaman, sambil dagang itu sambil berdakwah. Jadilah mubalig. Jadi Bapak, mubalig itu bukan saya yang suka ceramah, bukan. Mubalig itu siapapun, yang penting dia ketika bermuamalah menyampaikan pesan-pesan Quran dan Sunnah, itulah mubalig. Dulu sambil dagang itu sambil berdakwah. Banyak orang yang simpati. Yang kedua, dulu lewat pernikahan. Jadi para pedagang itu menikahi pribumi. Otomatis kalau nikah, kenapa dalam Al-Quran suami laki-laki sahabat boleh menikahi perempuan ahlul kitab? Itu misi sebenarnya. Tapi kalau perempuan muslimah tidak boleh menikahi ahlul kitab. Tapi dengan catatan ahlul kitab yang afifah, yang bersih, yang taat, yang diduga nanti bisa masuk Islam. Jadi kalau kita ingin berdakwah ya, pendekatan pernikahan. Jadi budak teh kawin jeung saha gitunya. Kalau dan ikut gitu. Jadi jamaah kita ikut, jadi nah itu yang baik, itu strategi itu tuh begitu. Yang ketiga, lobby politik dulu itu. Jadi dia menemui raja, berdiskusi dengan raja, berdebat, dan rajanya tertarik, akhirnya masuk Islam. Raja masuk Islam, rakyatnya juga ikut. Maka ada semboyan agama rakyat tergantung agama raja. Nah dulu
ya, para wali, para yang menyebarkan dakwah itu pendekatan tadi. Raja-raja ditaklukkan, masuk Islam. Nah, ketika masyarakat itu ada tipe, kembali lagi, ada tipe Fir'aun. Fir'aun itulah intinya dolim lah gitu ya, kebijakannya dolim gitu ya. Yang kedua dibantu oleh menteri, yang menteri ini tadi dia hanya mengamini dan bahkan jadi bujer pembela ya. Lalu pengusahanya pun pro kepada rejim. Maka kalau sistem seperti ini udah harus dilawan gitu. Yang melawannya siapa? Nabi Musa dan Harun. Malah Nabi Musa juga kewalahan, ujung-ujungnya diselamatkan oleh Allah gitu ya. Akhirnya Firaun ditenggelamkan di Laut Merah, kita tahulah sejarah itu. Nah, yang ketiga, Al-Qur'an memberikan pelajaran kemerdekaan yang hakiki itu, lihat sirah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad termasuk berhasil memerdekakan dunia Arab dari kegelapan menuju cahaya. Dan itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi dirubah. Dulu ekonomi itu sangat tidak adil, banyak penipuan, ya tadi riba dan sebagainya, eksploitasi. Petani itu dalam posisi lemah. Yang menang itu tengkulak, ya, makanya tidak boleh membeli dari petani dicegat di tengah jalan. Biarkan petani itu harus tahu harga di pasar. Kan itu ada sistem yang tidak adil. Petani itu bisa ke kota, dicegat aku dibeli di dia gitu. Dibeli murah, dijual di kota mahal. Itu kan talaki rukban teh ya gitu ya. Tidak boleh si petani, bukan berarti dilarang ketunggak, bukan, harus tahu harga dong. Jangan sampai yang menguasai harga itu adalah para pemain. Dan itu terjadi di pasar-pasar kita. Teman saya bisnis lele berhasil, nenak lele nah, dangus lele jaga ngurus orok ya. Ini api, tapi pas geus lelena jaradi dibikeun dipasarkeun ka mana? Di pasar ieu geus aya pemainna. Jadi aduh bingung. Bahkan kudu abus teh kudu mayar sabaraha. Tah, ketika sistem pasar seperti itu sudah tidak fair gitu ya. Itu mah belum merdeka. Di bidang apa belum merdekanya? Ekonomi. Oh, karena Bapak sebagai pelaku bisnis ini ada perasaan seperti itu, ketidakadilan akses, ketidakadilan menentukan harga gitu kan. Petani di kita itu lemah posisi tawarnya kan. Harganya dimainkan oleh pemilik-pemilik besar. Nah, selama sistem seperti itu belum merdeka Pak ekonomi seperti itu. Nah, Rasul itu berhasil membebaskan perekonomian dari ekonomi yang zalim kepada yang adil. Sampai Rasulullah pernah diminta, ya Rasulullah bisa nggak engkau sebagai pemimpin di Madinah menurunkan harga tasir itu ya, pasair lana, ya Rasulullah kok ini harga pokok melambung tinggi, tolonglah engkau sebagai pemimpin sidak turunkan harga. Rasulullah tidak, saya tidak mau sebagai pemimpin karena kenaikan harga di Madinah itu alamiah. Kalau saya menurunkan harga, yang terdolimi siapa? Para pedagang. Tetapi kata Ibnu Taimiyah, tas'in itu boleh ketika suasana pasar itu tidak alami. Di situ ada mafia, ada monopoli, al-ikhtikar. Boleh negara intervensi, terutama barang-barang hajatunas yang dibutuhkan oleh rakyat. Apa saja hajatunas itu? Alma, alkala, air, ya, apalagi nar, migas, api, dan padang rumput. Itu mah tidak boleh dikuasai oleh swasta, harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Makanya filosofi undang-undang dasar kita ya tentang pasal ekonomi bagus. Apa bahasanya? Air, tanah, udara dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat. Tapi hal ini faktanya air alus ku Danon, minyak gas ku Pertamina, terus apa lagi? Padang rumput biar ku properti. Dulu mah saya di Cijerah enak, mun membal teh hareupeun lapang kene, milik Haji Goni Haji Gopur barebas kene, membal teh leletakan, ayeuna membal kudu mayar, futsal ngaranna. Indonesia mah enak mah Lestari sebalahaya kabeh. Ini teh kita nggak sadar, ini sistem seperti ini.
Sementara Rasul sudah jauh mewanti-wanti, hei, urusan api, migas, urusan air, urusan rumput hijau, ruang publik, ruang hijau kan butuh. Kenapa Ridwan Kamil dipilih lagi? Karena disenangi oleh pemilih pemula. Apa yang paling disenangi program Ridwan Kamil? Seueur taman kan gitu. Ada taman jomblo, ada taman lansia. Kan orang teh butuh ruang publik. Sekarang anak-anak ingin tadi memal gratis, ingin lompatan sesepedaan, hese. Ini teh berarti ada sistem, ya, tata kelola pemerintahan, tata kelola ekonomi yang menurut saya tadi tidak adil. Makanya di Indonesia ini penyakit dalam ekonomi itu 3 dan nggak selesai. Pertama kemiskinan, yang kedua pengangguran, yang ketiga kesenjangan. Itu 3 penyakit ekonomi. Mazhab ekonomi manapun belum bisa menyelesaikan itu. Mau kapitalis, mau komunis. Baru sekarang muncul gerakan ekonomi syariah, ingin menjawab 3 tantangan itu. Ternyata belum juga. Banyak penelitian bank syariah itu tidak berpihak kepada kaum mustadafin. Anggar we bank syariah mah mere pinjaman teh ka anu boga jaminan. Akhirnya kan malu gerakan ekonomi Islam itu kemari. Aduh, bank syariah teh kapitalis oge anggar we udah aya jaminan. Logikanya logika kapitalis, bank itu akan ngasih pinjaman kalau punya jaminan. Artinya orang miskin nggak bisa pinjam. Akhirnya ada Muhammad Yunus di Bangladesh bikin eksperimen, bikin bank poor itu ya, bank untuk orang miskin, government bank. Bunganya kecil sekali. Tetapi selain dikasih pinjaman, si ibu-ibunya, kebanyakan ibu-ibu nasabahnya itu dididik bagaimana dia skillnya bertambah, marketingnya bagaimana, manajemen keuangan, akhirnya sukses. Government bank ini sampai nasabahnya hampir seluruh Bangladesh dan tidak ada jaminan, sehingga beliau dikasih Nobel penghargaan di bidang ekonomi karena melawan teori bank. Menurut teori bank, orang dikasih pinjam harus ada jaminan. Dia lawan bahwa silakan pinjam, nggak usah ada jaminan. Nu penting mah daek diajar heula elmuna, nanti dikasih pinjam, bunganya kecil. Dan akhirnya sukses. Diadopsi oleh pemerintah kita dengan program KUR. KUR itu apa? Kredit usaha rakyat. 5 juta, lamun amanah 10 juta. Nah kene 15 juta ke dari dolang 20 juta amanah bere tak pas 100 juta kana rabur kan. Ah itu mental itu. Itu mengikuti program Muhammad Yunus Government Bank di Bangladesh. Nah, bank syariah sarua keneh cuman ngarubah akad hungkul. Tong bunga diganti dengan murabahah. Bunga diganti dengan musyarakah. Ngamankeun eta tong sampai menggunakan akad riba. Hakikatnya sama semangatnya. Harus ada jaminan, ada kemampuan bayar. Akhirnya ada gerakan yang disebut dengan bank wakaf. Nah, bank wakaf itu sebenarnya ide dari penafsir Al-Azhar, siapa? Profesor Hamka. Kalau bahasa Hamka, ke depan umat Islam harus punya bank sodakoh. Ini dalam rangka tadi memerdekakan di bidang ekonomi. Karena Bapak belum merdeka selama Bapak masih diudak-udak debt collector. Masih punya cicilan, Pak. Belum merdeka. Bapak itu masih punya cicilan. Gitu. Makanya kalau ingin bebas, bebaskan dari cicilan, ya. Eta akhir bulan bahaya teh Pak, lain akhir zaman imani saja Pak lah. Nggak bahas akhir zaman we eta mah perkara yang gaib. Ieu justru nu akhir bulan ieu duduk cicilan anu matak piriweuheun engke dihisab teh ya. Ruh orang beriman tertahan dalam hadis itu kan gara-gara cicilan utangnya. Makanya Rasul kalau mau mensolati jenazah, ia boga hutang teu gaduh hutang alim mah gawe abi mah tipayun. Rasul enggak mau mensolati orang yang punya utang kecuali ada yang menjamin. Rasul mau gitu. Nah, intinya apa? Selama Bapak banyak utang, punya cicilan, karena saya yakin Bapak ngutang apalagi kentenir karena terpaksa. Saya tidak menyalahkan jamaah rakyat, enggak. Ketika orang terpaksa ke rentenir, ke bank emok, ke bank keliling, banyaklah ngaran mah gitu yang belinya riba gitu ya. Ketika Bapak bermuamalah dengan ribawi, saya mah husnul bakatku butuh. Makanya dosanya siapa? Dalam hadis, la'anallah, Allah melaknat siapa? Man akila riba, yang memakan riba. Saat anu makan riba teh. Nya eta.
anu gaduhna. Yang mencatat riba, yang mewakilkan riba, yang jadi saksi, anu nginjem dilana teu? Tidak, anu nginjem mah da tahu, bapak nginjem teh kapaksa. Cuman untuk terusan sawaun. Makanya para ulama ketika memberikan fatwa bunga bank boleh bunga bank ketika darurat. Jadi ada hukum darurat juga, Pak. Makanya saya selalu husnudon mun aya jamaah masih kene ka bank konvensional pakai bunga gitu. Eta husnudon ka hiji darurat. Yang kedua nah tadi itu bisa disalahkan karena haji goni haji kopurna para tedit bung merengin zaman gitu masalah. Makanya dulu ulama mazhab Hanafi di Bukhara bikin rekayasa akad supaya tidak terlibat riba, namanya akad baiul wafa. Ini baiul wafa produk ijtihad ulama. Begini baiul wafa teh. Kan di Bukhara tuh begini, orang butuh uang. Kan butuh uang apa ya? Eudeuh nginjem ka kaum pemilik teh embungeun. Da nu boga duit teh mun mere nginjem rugi. Kan kalau uang tertahan sama orang lain rugi enggak, Pak? Rugi kan? Kesempatan oleh kita. Makanya kenapa bunga itu wajib menurut sarjana ekonomi, karena didoktrin oleh mazhab ekonomi barat, jelema bodoh mun nginjemkeun duit lamun eueuh leuwihna. Rugi. Kenapa? Disebut dengan teori opportunity of cost. Jadi uang kita tertahan. Misalkan abi ya gandu uang 100 juta diinjemkeun ke akang. Saat nambut nya mangga. Padahal ku abi bade digolangkeun karena tertahan kan rugi. Sementara dalam agama kulu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap pinjangan ada lebihnya, maka itu riba. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu minjem uang, cing hade atuh kudu husnul qada, jadilah peminjam yang baik. Maksudnya leuwihan. Jadi sebenarnya antara riba dengan qardul hasan itu beda tipis, Pak. Riba mah si bunga teh ditentukan di awal. Si kelebihan teh, iya pokoknya ini bunganya, itu yang ada di bank kan begitu, Pak. Itu teh riba. Tapi kalau ada barang, eta mah sanes riba, eta mah orang tasik teh ya kredit, ada barang, halal. Riba itu meminjamkan uang, disyaratkan di awal, iya pokoknya 100 juta, bunganya 20%. Itulah riba. Tapi kalau qardul bukan begitu. Bapak ngasih pinjam 1 juta, mangga. Nah, Rasul menganjurkan kalau kamu pinjam 100 juta, ketika membalikan tolong leuwihan kudu ngarti atuh karunya si Pak Haji teh diinjam 5 tahun eta teh. Mau bisa beli tanah deui. Teu ngarti nu nginjem teh ieu datang di Pak Haji ieu atos suka punggul. 1 juta tak eta peminjam anu teu ngarti teh. Tong diberi injem deui gitu mah. Nah, Rasul kan gitu pesannya. Lamun transaksi pinjaman kudu jadi kahadean, entong mental leuwih bisa jadi riba. Tapi mun nginjem kudu hade leuwihan. Nah itu teori syariah mah. Coba dipraktekkan di kita. Hese melatekeun tetep geus bunga we lah. Dek bisnis geus kieu lah ditadiekeun tiap bulan sakieu ka didinya. Tah eta menyederhanakan. Padahal itu enggak boleh. Harusnya bagi hasil. Bagi hasil dari mana? Dari pendapatan. Bukan dari pinjaman. Nah, sistem ribawi ini sekarang sulit. Kenapa? Karena jadi budaya. Ya. Bank syariah belum ngasih solusi. Kenapa? Karena bank syariah mindsetnya masih kapitalis. Mere nginjem bagi orang yang punya jaminan. Akhirnya ada bank wakaf, bank sedekah. Itu teh solusi demi memerdekakan umat supaya ketika kesulitan keuangan jangan sampai menjadi transaksi yang dolim. Kita sudah merdeka belum? Belum. Belah dia makan. Kita ketika butuh modal ke mana? Belum ada solusi. Dulu zaman Rasulullah, zaman sahabat ada Baitul Mal, Pak. Baitul Mal itu dikelola oleh negara. Fakir miskin salur ke. Di zaman Umar bin Khattab bagi-bagi tanah, Pak. Namanya Iqta, bagi-bagi tanah. Dulu Jokowi punya program distribusi aset tanah. Saya tanya ke menterinya, Bapak tanahnya masih ada? BH kena kasakeun ka pengusaha kayu tanah-tanah negara teh. Tuh, sebenarnya program teh bagus. Cuman pas di lapangan tanahna geus dicekelan ku perhutani, dicekelan ku PT anu geus riweuh deui Indonesia banyak petiliruan lah. Ya, selama saya bermuamalah gitu ya dengan kementerian anu. Jadi sebenarnya program apapun pas eksekusi mah
Riweuh. Kenapa? Karena kita sistemnya tadi riswah sudah jadi budaya. Jangan jauh-jauh di perusahaan, di kampus saja dulu. Kalau tidak ada kedekatan D3 deket dengan duit malah bisa jadi dosen. D3 KBG deket duit deus. Naon dalilnya? Eta Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi deul ulah gaul atuh. Wasabi itu babaturanna. Jadi budaya kita kan begitu. Saya 4 kali daftar jadi dosen. Eleh wae atuh da. Padahal asa pangalusna nilai teh. Nya da IP-na alus gitu nya. S2 beres 2 kali. Tapi pas dia dosen eleh ku anak dosen jeung minantu dekan nya geus mundur. Ngajar di STIP ya. Kan itu juga tong direkam ya bahaya. Ini pengalaman saya itu. Dulu kurtul kita masih begitu, D3 deket dehes duit. Jadi PNS gitu kan. Nah itu teh apakah kita sudah merdeka? Kan belum. Yang sistem seperti itu kita muamalah belum beres. Ditambah hari ini ya. Jadi ada tulisan ini dari ulama Maroko ya. Hakikat istiqlal itu ada 3. Al-istiqlal ada banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Al-istiqlal fil ibadah. Kita belum merdeka kalau ukurannya ibadah kita belum merdeka. Jadi harus ada kebebasan untuk beribadah. Alhamdulillah Bapak bebas Pak beribadah. Di kuncian masjid. Ada corona berarti belum merdeka Bapak. Kemarin tuh banyak warga yang marah. Kenapa? Gara-gara di kuncian masjid atau kumaha? Pemerintah tidak mau membebaskan. Karena penyebaran virus ini kan kontrak. Ai masjid ditutup, cenah Ustaz, ai pasar dibuka. Lah tong sirik ke orang pasar, rezekina orang ke pasar. Pemerintah kan gak mau. Ini resiko ekonomi lebih bahaya. Orang serdi adu-adukeun wae pemerintah kumaha ai masjid ditutup, ai pasar dibuka. Dapat tuh kumaha, ada pasar berkahirupan darurat. Tong sirik gitu. Dulu kita merasakan bagaimana Jumatan di rumah. Kemarin saya baru dalam sejarah Idul Fitri di rumah hareupeun mertua tamu stamina ge. Opatan istri saya, anak saya sama mertua. Saya ceramah di situ asal tengeuna. 5 menit we ceramahna da. Terami. Merasakan Idul Idul Fitri kemarin, Pak. Saya tidak di rumah di halaman. Nah, merdeka itu ukurannya adalah fil ibadah. Selama ibadah kita merdeka, alhamdulillah. Kenapa Orde Baru itu tidak ada yang memberontak? Karena memang di Indonesia itu kalau Islam beribadah harus dikasih ruang. Tapi kalau umat Islam berekonomi harus dilihat, dipantau. Tapi kalau umat Islam berpolitik harus disikat. Nah itu tuh pengalaman M. Nasir di Indonesia begitu. Lamun umat Islam ibadah mah diantep. Makanya ada lembaganya, ada zakat, bajnas, ada bidang haji. Eta urusan ibadah nguntungkeun gitu. Mun misalna duit haji itu dibidik lumayan triliunan eta teh. Jadi kalau umat Islam ibadah harus didukung gitu. Jadi kalau urusan ibadah alhamdulillah selama ini kita diberikan kebebasan. Paling yang ramai itu konflik aliran saja gitu ya. Paling konflik aliran saja itu memangga lah ya, selesaikan secara adat gitu ya. Tong sampai mimbar itu jadi parebutan ya, tong sampai. Jadi ada jamaah kita ya, ini kritikan internal Pak khotib kita. Terjadi ini mah Jumatan di sebuah masjid. Pas Jumatan nggak bahas ihtilaf. Bid'ah. Ayo Ustaz mah enak dari orang dinya salam ini ngan eta DKM. Ya, DKM ieu dirempuk ku RW jeung tetangga. Makanya kalau Jumatan tong ngabahas ihtilaf. Jumat adabna saur Abdul Hamid Hakim ketika Jumatan wasiat takwa we menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Tong ngabahas ihtilaf dina Jumatan, ngabahas talafut biniat kunut subuh entong. Itu adabnya begitu gitu ya. Nah, paling di Indonesia kan seperti itu aja dalam ibadah mah gitu ya. Tapi hakikatnya alhamdulillah kita sudah merdeka. Yang kedua, al-istiqlal fis syariah. Nah ini nih. Kita sudah merdeka belum? Tuntutan umat Islam, kata orang yang pernah di TII, orang DI mat baheula semua tertuntut negara Islam henteu.
nuntut supaya hukum Islam berjalan. Ayo negara nek naon ngaranna negara Indonesia, negara Pancasila wae ngan hayang hukum Islam. Itu saja dulu orang tua kita yang pernah membela Darul Islam, ceritakan itu dana. Ya. Ini pelaku sejarah bilang begitu. Ya, jang baheula teh sebenarnya da teu penting-penting ngandai teh henteu. Nu penting mah hukum Islam tegak. Gitu hungkul intina semangat awal mah gitu. Nah, kalau selama umat Islam itu ketika ingin menjalankan syariat Islam secara kapah dihalangi, berarti kita belum merdeka. Jangan ditafsirkan lebih dalam nanti takut radikal gitu ya. Yang ketiga al-istiqlal fil muamalah tadi Pak. Kita harus merdeka dalam muamalah. Selama ada riba belum merdeka. Karena Rasul sendiri berhasil memerangi perbudakan riba dan homer. Selama narkoba itu di Indonesia masih banyak, kita belum bisa merdeka. Yang keempat al-istiqlal fil hubbi wat ta'at. Kebebasan di rakyat itu ada kebebasan saling mencintai dan taat kepada pemimpin dan ulama. Ya, jangan sampai ulama itu dikriminalkan, kasihan Pak. Kalau ulama dikriminalkan, siapa yang marah? Bukan istrinya, bukan anaknya. Siapa? Pengikutnya. Kemarin Habib Rizik dibakar, ngamuk atau didatangan eta teh ketua demona pas didatangan ke mana? Tinggal didatangan kan. Dia tidak sadar. Ulama itu dicintai umat, jadi dibakar atau didatangan itu. Nah, ini hati-hati kalau kita suasananya ya, orang yang kita cintai itu ada yang mendolimi, nah, berarti kita belum merdeka. Harus bebas dalam hal mencintai dan taat. Selanjutnya al-istiqlal ya, fil makasib. Itu harus merdeka dalam hal makasib, mencari usaha. Jangan sampai rakyat ini dia memilih pilihan maisahnya itu terpaksa, jangan. Harus ada kebebasan dalam hal mencari kerja, berbisnis dan sebagainya. Ya. Kalau sekarang ada bisnis tertentu kita itu sulit, hanya orang tertentu, nah itu kita berarti sistem belum fair. Jadi itu saja Bapak Ibu ya. Jadi intinya sebenarnya Al-Quran, Sunnah sudah menjelaskan semangat kemerdekaan. Nabi Ibrahim itu iktibar pelajaran buat kita. Orang belum merdeka selama masih ada keyakinan yang salah, syirik dan sebagainya. Nabi Musa berhasil membebaskan Bani Israel dari penjajahan 3 rejim, yaitu sosok Fir'aun, Haman dan Qarun. Dan 3 karakter ini pasti hadir di setiap zaman. Ingat, 3 tokoh ini bukan dongeng, tapi itu adalah nyata bisa hadir di lingkungan kita. Yang ketiga, sosok Nabi Muhammad berhasil memerdekakan umat Islam, orang-orang Arab dari kegelapan. Yang dulu mereka secara akidah berbuat syirik, muamalah juga tadi penuh dengan ketidakadilan, ya, budaya riba, perbudakan, termasuk tadi khomer, itu adalah gaya hidup. Akhirnya oleh Nabi Muhammad berhasil baru di situ merdeka. Mudah-mudahan kita tetap harus bersyukur ya, jangan negatif. Kita bersyukur Indonesia ini adalah negara yang penuh berkah. Kita di sini juga alhamdulillah bahagia ya. Mungkin saudara kita di tempat lain masih merasa ketakutan, di Palestina, di Irak juga, di Suriah gitu ya. Indonesia alhamdulillah masih merasakan kebebasan, keamanan. Tetapi mungkin PR buat kita yang tadilah ketidakadilan di bidang muamalah tadi ya, terutama di kita itu 3 penyakit yang belum selesai. Kemiskinan. Sekarang gara-gara pandemi hampir jumlah pengangguran itu bertambah ya, banyak yang di PHK. Yang kedua, ini yang paling bahaya, ini bom waktu, kesenjangan. Itu kesenjangan? Yaitu antara miskin dan kaya itu terlalu jomplang. Dalam satu daerah ada orang yang menguasai tanah berapa hektar, punya aset banyak, tapi tetangganya 1 meter
1 kilometer atau 500 kilometer tuh masih ada orang yang berpikir bagaimana dia makan hari ini. Di Indonesia itu kan ada 3 level. Makom yang pertama, bagaimana kita cari makan hari ini. Itulah orang yang prasejahtera, orang miskin. Yang kedua, itu level yang agak tengah-tengah, sederhana. Sekarang kita makan apa? Nah, anak-anak kita mah kerupuk deui, kangkung dulu saya pernah merasakan. Mun indit sekolah teh kecap jeung kerupuk we mata pelajaran matematika teh lieur we. Da anak loba mungkin penghasilan saeutik, isu-isu teh ku kecap we jeung kerupuk. Nah, sekarang banyak rakyat yang mengatakan, "Mah ayeuna makan naon? Mah nya tempe deui ya." Cek babaturan pas diajak ke Ampera tip mah jeung endog atuh jadi imah we jeung endog. Ada orang yang seperti itu. Nah, ada yang level yang lebih hebat. Sekarang makan siapa? Nah itu. Saking tinggi loba makan, ayeuna orang makan naon? Makan siapa maksudnya apa? Ngejar proyek gitu. Hok ayeuna orang makan apa? Bisnis naon? Itu sudah level. Nah, di Indonesia itu banyak kesenjangan. Satu titik orang hidup cari makan pun sulit, sesuap nasi, isi pulsa. Sekarang mungkin bukan makan lagi, parkir miskol sekarang. Ya, gara-gara pandemi ini ibu-ibu jadi ngaramuk biak pulsa ku budakna. Nah, yang kedua tadi makan. Di Indonesia itu kesenjangan yang parah. Selama 3 penyakit itu hadir ya, kita belum merdeka sebenarnya, Pak, ya. Kesenjangan yang tinggi, kemiskinan bertambah dan pengangguran, kita belum merdeka. Ketika negara itu bisa menyelesaikan 3 itu disebut dengan welfare state, negara sejahtera. Siapa contohnya negara sejahtera? Jerman, Arab Saudi, Qatar, Finlandia. Apa itu negara sejahtera? Semua kepentingan warga negara itu ditekel ku negara. Makanya di negara welfare state yang nganggur itu dapat tunjangan, Pak. Digaji di Amerika nu nganggur teh. Mata kunaon boleh loba ka Bali gawena naon? Ternyata eta BLT eta teh mun diurangna. Keep kartu Indonesia gitu. Nah, di Jerman itu orang yang lahir langsung digaji. Jadi kalau warga negaranya lahir, karena Jerman itu kekurangan warga negara, makanya banyak orang Islam ke sana, imigran. Ya, orang Turki, orang Maroko, makanya banyak pesepak bola lahir di Eropa kalangan muslim. Karena orang Eropa budayanya pertama jauh dari agama, yang kedua tidak mau punya anak. Bahaya juga, makanya di Jerman kasih motivasi sekolah gratis dari TK sampai S3. Gratis. Nah, di kita hayang sehatnya kudu iuran tiap bulan. Edek sekolah kudu ngeusian pulsa. Ieu negara ka mana atuh ieu teh? Apakah kita sudah merdeka? Jawab aja sendiri. Ya, bukan berarti kita tidak bersyukur. Kita bandingkan dengan welfare state, negara yang sejahtera, kita lebih jauh. Di Malaysia, tetangga kita aja Malaysia. Kemarin WiFi gratis itu banyak. Ya, pribumi itu benar-benar dimuliakan, kesehatannya. Di kita aduh dipajegan terus gitu ya, dipalakan terus, pajak terus. Nah, itu mungkin problem di kita. Saya tidak menyalahkan siapapun. Ini mah renungan bersama, Pak ya. Mudah-mudahan kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi setidaknya tadilah kita bebas dari keyakinan, ibadahnya kita merenah, akidah kita lurus, itu sudah kemerdekaan yang berharga, Pak. Urusan muamalah mah relatif, Pak, ya. Adapun kita masih kene aya cicilan ya wayah-wayah tuh di lunasan eta mah. Gitu. Kalau bisa jangan dibiasakan berhutang kecuali terpaksa. Nah, karena itu tetap dalam kitab bab adain utang piutang itu ya semangatnya adalah bahwa utang piutang itu jangan jadi bisnis, tapi harus jadi tabaru kebaikan. Maka lahirlah konsep bank sedekah, bank wakaf dan sebagainya. Nah, itu mungkin sebagai percikan saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.